Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar bisa melaksanakan proses pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak ibu, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Setia, tolong ibu untuk memimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Setia. Siapa yang belum bergabung hari ini? David sama Mutiara, Bu. David sama Zikri. Mudah-mudahan mereka selalu diberi kesehatan sehingga bisa bergabung untuk pertemuan kita berikutnya. Baik anak-anak ibu, sebelum ibu lihatkan materi yang akan kita bahas hari ini, ada baiknya kita review dulu materi yang telah kita pelajari minggu kemarin. Siapa yang masih ingat materi yang kita bahas minggu kemarin? Silakan Sylvia. Materi minggu lalu yaitu tentang pembuatan laporan neraca. Apa itu neraca, Sylvia? Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan aktiva, kewajiban, dan modal pada suatu periode tertentu. Ya, betul sekali. Minggu kemarin kita telah membahas masalah neraca. Kemudian akun-akun apa saja yang terdapat di dalam neraca? Siapa yang bisa jawab? Siapa ada yang tahu akun-akun apa saja yang terdapat di dalam neraca? Silakan Ayu. Setia. Akun-akun yang terdapat dalam neraca kemarin adalah aktiva, kemudian kewajiban dan modal. Nah, itu dia akun yang terdapat di dalam neraca. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita masih melanjutkan proses pencatatan siklus akuntansi untuk perusahaan jasa, yaitu adalah mengenai jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Silakan kalian perhatikan KD yang akan kita pelajari hari ini. Ini KD yang akan kita bahas hari ini adalah jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik bisa menjelaskan pengertian jurnal penutup secara benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjabarkan kegunaan jurnal penutup secara tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan akun-akun jurnal penutup dengan teliti. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis tahap-tahap jurnal penutup dengan percaya diri. Yang kelima, mengidentifikasi kegunaan neraca saldo setelah penutupan dengan tepat. Dan terakhir, menentukan bentuk neraca saldo setelah penutupan dengan benar. Ini peta konsepnya, silakan kalian perhatikan. Ini ada jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Ini materi-materi yang akan kita bahas hari ini. Baik, untuk berikutnya, silahkan kalian perhatikan tayangan berikut ini mengenai jurnal penutup, mengenai neraca saldo dan setelah dan neraca dan jurnal penutup. Tolong kalian perhatikan. Ini ada neraca saldo setelah disesuaikan. Yang kedua, ini ada jurnal penutup Kantor Akuntan Publik Henau per 31 Desember 2017. Silakan perhatikan terlebih dahulu. Nah, dengan memperhatikan tayangan slide PowerPoint, ada yang bisa memberikan kesimpulan kira-kira apa yang ada dalam tayangan tersebut.
Ada yang tahu? Itu tayangannya adalah menampilkan neraca saldo setelah disesuaikan dan ada jurnal penutup. Dengan memperhatikan PowerPoint tersebut, apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Ya, silakan. Novia. Setelah melihat hasil tadi, dapat saya simpulkan bahwa akun-akun yang dibuat dalam jurnal penutup adalah pendapatan, laba rugi, prive, dan modal. Ya, betul sekali Novia. Dalam tayangan tadi, itu bisa kita lihat kalau yang dilakukan penutupan itu adalah akun pendapatan, biaya, modal, dan prive. Baik anak-anak Ibu, untuk kegiatan berikutnya, itu setelah yang seperti yang Ibu instruksikan kemarin, kalian telah melaksanakan diskusi kelompok melalui grup WA. Sekarang masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan wakil dari kelompok 1, kalian bacakan hasil diskusinya. Jelaskan penggunaan jurnal penutup. Digunakan untuk menutup beberapa akun, yaitu pendapatan, beban, ikhtisar, laba rugi, dan prive. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap akun-akun pendapatan dan pengeluaran memiliki saldo nol. Untuk memulai siklus akuntansi berikutnya, yaitu periode baru dalam satu perusahaan. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akun-akun jurnal penutup: akun pendapatan, beban, ikhtisar, laba rugi, dan prive. Baik, itu hasil diskusi kelompok 1. Baik, itu hasil diskusi kelompok 1 yang telah membahas tentang kegunaan jurnal penutup, pengertian jurnal penutup, dan akun-akun yang terdapat di dalam jurnal penutup. Nah, berdasarkan presentasi atau penampilan kelompok 1, ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan mengenai materi yang telah disampaikan kelompok 1? Saya, Bu. Ya, silakan. Setia. Ya. Bagaimana cara untuk memulai siklus akuntansi? Nah, pertanyaan Setia, bagaimana cara memulai siklus akuntansi? Silakan kelompok 1 langsung dijawab. Bu, bisa diulangi pertanyaannya, Bu? Pertanyaan Setia tadi itu adalah bagaimana cara memulai siklus akuntansi? Untuk memulai siklus akuntansi, yaitu dengan periode baru dalam suatu perusahaan, Bu. Ya, jawaban Ayu berarti untuk memulai siklus akuntansi itu dimulai di awal periode perusahaan, biasanya di awal tahun. Nah, bagaimana Setia? Sudah mengerti atau sudah paham kan? Sudah, Bu. Nah, baik. Ada pertanyaan berikutnya atau pertanyaan selanjutnya untuk kelompok 1? Yang lain? Ada, Bu. Silakan. Apakah yang dimaksud dengan akuntansi? Ulangi lagi pertanyaannya. Apakah yang dimaksud dengan akun prive? Akun prive. Ya, silakan kelompok 1 bisa menjawab. Akun prive adalah suatu akun yang pemiliknya mengambil untuk kepentingan pribadinya. Ya, betul sekali. Ayu, prive itu adalah pengambilan pribadi si pemilik yang nantinya akan mengurangi modal. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak. Kalau tidak, kita lanjutkan dengan kelompok 2. Untuk kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusinya. Langkah-langkah dalam pembuatan jurnal penutup. 1.
Menyusun akun pendapatan, yaitu mentransfer saldo kredit akun pendapatan ke akun kredit yang disebut inkasa pendapatan. Mohon maaf, Kedua. sebelumnya yang lain tolong dinonaktifkan mikrofonnya. Yang kedua, menutup segala rekening biaya dan akun kontra pendapatan, yaitu mentransfer saldo debit dalam akun pengeluaran dan akun kontra pendapatan. Yang ketiga, menutup akun inkasa pendapatan, yaitu mentransfer saldo akun inkasa pendapatan ke akun laba ditahan. Yang keempat, menutup akun dividen, yaitu mentransfer saldo debit dari akun dividen ke akun laba ditahan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses posting jurnal penutup ke dalam buku besar yaitu 1. Pindahkan tanggal kejadian transaksi dari jurnal ke buku besar pada layak tanggal. 2. Pindahkan jumlah debit dan jumlah kredit yang ada pada jurnal ke lajur debit atau kredit pada buku besar. Ya, baik. Itu presentasi kelompok 2 mengenai langkah-langkah di dalam menggunakan jurnal penutup dan posting ke buku besar. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 1 dan kelompok 3, ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Saya, Bu. Silakan Ayu pertanyaannya. Apa langkah pertama dalam memposting dari jurnal penyesuaian ke buku besar? Langkah pertama posting ya. Dari jurnal penyesuaian ke buku besar, yaitu memindahkan tanggal kejadian transaksi dari jurnal ke buku besar. Ya, betul sekali. Langkah pertama yang harus kita pindahkan tentu adalah tanggal transaksi. Ada pertanyaan berikutnya untuk kelompok 2? Silakan Setia. Apakah yang dimaksud dengan Ulangi lagi pertanyaannya. apakah yang dimaksud informasi Kelompok 2 bisa dengar? adalah mentransfer saldo kredit di akun pendapatan ke akun kredit. Ya baik, itu jawaban dari kelompok 2. Bagaimana Setia? Sudah paham? Dah baik, kalau sudah, kita lanjutkan penampilan dari kelompok 3. Silakan tampil kelompok 3, Ibu ulangi. Yang tidak berbicara tolong dimutkan dulu mikrofonnya. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Yang pertama, kegunaan neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dibuat neraca saldo setelah penutupan adalah memastikan bahwa buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan data akuntansi pada periode berikutnya. Apabila total saldo debit sama dengan total saldo, maka siklus akuntansi berikutnya dapat dilanjutkan. Hal tersebut disebabkan saldo perkiraan-perkiraan real akan terbawa terus dari satu periode ke periode selanjutnya. Yang kedua, cara menyusun neraca saldo setelah penutupan. Cara pertama, menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit semua rekening yang terdapat di buku besar. Yang kedua, tulis hasil penjumlahan tersebut pada kolom yang bersangkutan. 3. Hitung saldo semua rekening yang terdapat dalam buku besar. 4. Susun neraca saldo setelah penutupan yang berisi nama semua rekening yang terdapat dalam buku besar beserta saldonya masing-masing. Baik, terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan tentang hasil diskusi kelompok 3? Dipersilakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Saya, Bu. Silakan Ayu pertanyaannya. Apa kegunaan neraca saldo setelah penutupan? Apa kegunaan neraca saldo setelah penutupan? Silakan langsung dijawab kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ayu. Tujuan dibuat neraca saldo setelah penutupan
adalah untuk memastikan bahwa buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan data akuntansi pada periode berikutnya. Bagaimana Ayu itu jawabannya? Apakah sudah mengerti? Ngerti, Bu. Nah, baik. Masih ada pertanyaan yang lainnya dari kelompok 2 atau 1? Masih ada pertanyaan berikutnya? Silakan Sylvia. Apabila total saldo debit sama dengan total saldo, maka untuk akuntansi berikutnya dapat dilanjutkan. Silakan langsung jawab kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Siklus akuntansi berikutnya dapat dilanjutkan. Hal tersebut disebabkan perkiraan real kan kebawah terus dari satu periode ke periode selanjutnya. Ya, betul sekali. Jadi kalau seandainya neraca saldonya sudah seimbang, itu proses pencatatannya akan atau bisa kita lanjutkan. Baik, masih ada pertanyaan yang lain? Nah, kalau tidak, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut. Tapi sebelumnya, silakan kita kasih hapus dulu untuk penampilan kita masing-masing. Saya kasih hapus ya. Nah, baik, terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan atau menjelaskan lebih lanjut mengenai jurnal penutup ini. Ini yang telah kita bahas tadi atau yang sudah kalian diskusikan. Ibu ulang lagi. Yang pertama itu adalah pengertian jurnal penutup. Itu merupakan kegiatan pemindahan saldo perkiraan nominal yang bersifat sementara ke dalam perkiraan modal. Sehingga perkiraan nominal akan bersaldo 0 dan perkiraan modal akan menunjukkan saldo akhir sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam neraca akhir. Adapun kegunaan dari jurnal penutup ini adalah yang pertama menghitung jumlah laba atau rugi dari akun pendapatan dan beban. Yang kedua, menolkan saldo akun sementara ke akun modal untuk pencatatan periode berikutnya. Yang ketiga, menghitung modal akhir periode. Dan akun-akun yang ditutup adalah pendapatan, yang kedua akun beban, yang ketiga akun ikhtisar laba rugi, yang keempat, akun privé. Nah, jadi bagaimana cara mengerjakan jurnal penutup? Ini adalah langkah-langkahnya seperti yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama, kita lihat akun pendapatan yang ada pada laporan laba rugi itu dicatat di debit dan mengkredit ikhtisar laba rugi dengan jumlah yang terdapat di akun pendapatan. Yang kedua, akun biaya-biaya dikredit dengan jumlah masing-masing yang terdapat di laporan laba rugi dan mendebit ikhtisar laba rugi sebesar total biaya. Yang ketiga, perkiraan privé dengan jumlah yang terdapat di kolom neraca dikredit dan mendebit akun modal dengan jumlah yang sama. Yang keempat, jika perusahaan memperoleh laba, jurnal yang dibuat adalah jumlah laba dengan perkiraan ikhtisar laba rugi didebit dan mengkredit akun modal dengan jumlah yang sama. Begitupun sebaliknya. Nah, berikutnya posting jurnal penutup ke buku besar. Itu sama halnya dengan jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penutup dibuat, dilanjutkan dengan melakukan atau posting ke buku besar masing-masing perkiraan yang sesuai. Sebagai akibatnya, perkiraan buku besar nominal benar-benar bersaldo 0 di akhir periode. Berikutnya, langkahnya adalah setelah posting buku besar, yang kita lanjutkan adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Adapun kegunaannya ataupun tujuan dibuat neraca saldo setelah penutupan ini adalah memastikan bahwa buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan data akuntansi pada periode berikutnya. Apabila total saldo debit sama dengan saldo total saldo, maka siklus akuntansi berikutnya dapat dilanjutkan. Hal tersebut disebabkan saldo perkiraan-perkiraan real akan terbawa terus dari satu periode ke periode selanjutnya. Ini dia bentuk neraca saldo setelah penutupan. Ia sama, itu ada nama akun, ada kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Kemudian,
Menyusun neraca saldo setelah penutupan, yang pertama caranya, jumlah kolom debit dan kolom kredit semua rekening yang terdapat di buku besar. Yang kedua, tulis hasil penjumlahan tersebut pada kolom yang bersangkutan. Yang ketiga, hitung saldo semua rekening yang terdapat dalam buku besar. Dan yang keempat, susun neraca saldo setelah penutupan yang berisi nama semua rekening yang terdapat dalam buku besar beserta saldonya masing-masing. Nah, untuk ilustrasi pembuatan jurnal penutup, silakan kalian perhatikan neraca saldo setelah disesuaikan ini. Ini untuk kantor akuntan publik, neraca saldo setelah disesuaikan per 31 Desember 2017. Ini ada nama perkiraan, ada neraca saldo setelah disesuaikan, ada kolom debit dan kredit. Kemudian dari neraca saldo setelah disesuaikan ini, kita akan membuatkan jurnal penutup. Ini dia jurnal penutup. Tadi sudah dijelaskan bahwa akun-akun yang kita lakukan jurnal penutup itu hanya 4. Yang pertama adalah pendapatan jasa. Kalian perhatikan neraca saldo setelah disesuaikan. Di sini ada pendapatan jasanya sebesar 48 juta rupiah. Untuk melakukan penutupan, kita harus memindahkan pendapatan jasa tersebut ke sebelah debit dengan jumlah 48 juta rupiah dan mengkredit ikhtisar laba rugi. Yang kedua, yang harus kita lakukan penutupan itu adalah akun beban. Di sini ada di neraca saldo setelah disesuaikan, itu ada beban-beban, itu beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban bensin, beban parkir, dan beban sewa, dan beban penyusutan mobil. Untuk membuat jurnal penutup, kita harus mengkredit semua beban-beban tersebut dan menjumlahkan total semuanya. Kemudian mendebit ikhtisar laba rugi. Sehingga didapatkan ikhtisar laba rugi di debit Rp18.350.000. Kemudian semua beban kita masukkan di bagian kredit. Yang ketiga, yang masuk ke dalam jurnal penutup adalah pengambilan prive. Kalau kita lihat, di dalam neraca saldo setelah disesuaikan, itu ada privenya sebesar 1.500.000 di kolom debit. Untuk penutupan, kita pindahkan prive ini ke kolom kredit dan mendebit akun modal. Yang keempat, itu adalah akun modal. Kalau kita perhatikan di neraca saldo, modalnya ada di sebelah kredit sebesar 91.500.000. Untuk penutupannya, kita pindahkan ke kolom kredit 29650 dan mendebit ikhtisar laba rugi. Itu cara membuat jurnal penutup. Kemudian langkah berikutnya itu adalah memposting ke buku besar. Nah, ini dia caranya. Yang kita posting ke buku besar adalah semua akun-akun yang terdapat di dalam jurnal penutup. Mulai dari akun pendapatan sampai modal. Semua kita buatkan buku besarnya. Caranya sama, kita tinggal menyalin tanggalnya tanggal berapa, tanggal 31 Desember, kemudian saldonya berapa di neraca saldo, kemudian penutupannya berapa. Semua rekening yang ada di jurnal penutup kita pindahkan atau posting ke buku besar. Nah, setelah posting ke buku besar, langkah berikutnya adalah membuat neraca saldo setelah penutupan. Jadi seperti pertanyaan tadi, jumlah neraca itu harus seimbang antara debit dan kredit. Nah, baik anak-anak ibu semuanya, itu materi yang kita bahas hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Semua mengerti dengan materi yang ibu pelajari hari ini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan sebelum pembelajaran ini kita akhiri, kita akan coba menarik kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini? Saya, Bu. Silakan Sylvia. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah
Yang pertama, jurnal penutup. Jurnal penutup adalah kegiatan pemindahan saldo perkiraan nominal yang bersifat sementara ke dalam perkiraan modal. Yang kedua, akun-akun yang ditutup adalah akun pendapatan, akun beban, akun laba rugi, dan akun prinsip. Ya. Jadi betul sekali, kesimpulan kita hari ini adalah mengenai jurnal penutup. Jadi yang harus kita tutup itu ada 4 akun. Ingat-ingat ya, kita lakukan penutupan pendapatan, beban, modal, dan PP. Nanti setelah membuat jurnal penutup, kalian langkah berikutnya adalah membuat neraca. Apa langkah berikutnya setelah jurnal penutup? Apa langkah berikutnya tadi? Membuat neraca saldo setelah penutupan. Kemudian dilanjutkan dengan apa lagi? Posting ke buku besar. Kemudian terakhir baru kita buat neraca saldo setelah penutupan. Baik anak-anak ibu, itu materi yang telah kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Dan untuk tugas kalian, silahkan nanti kalian kerjakan soal yang ada di LKPD yang telah ibu bagikan kemarin. Kemudian dan dikumpulkan minggu depan, hari Senin depan berarti. Kemudian untuk post-testnya nanti itu kalian kerjakan di Google Form, nanti linknya akan ibu bagikan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, silahkan kalian baca bahan ajar mengenai jurnal pembalik. Baik, sebelum pembelajaran ini kita tutup, kita akhiri, sebaiknya kita berdoa kembali. Silakan Setia dipimpin lagi doanya. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak ibu, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Yang jelas tetap ibu ingatkan kepada kalian, karena masa pandemi pada saat ini, tetap jaga kesehatan kalian, jangan lupa jaga jarak, selalu cuci tangan, dan pakai masker. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, dan tahun atau semester 2 nanti kita sama-sama berdoa agar kita bisa belajar secara tatap muka dan kembali ke sekolah seperti biasanya. Baik, kita selalu berdoa seperti itu. Baik, ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.